Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Afternoon. warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Alhamdulillah, fine, sir. Oke. Ya, baik. Kita hari ini akan lanjut ke pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, minggu depan kita sudah masuk UAS. Jadi nanti pertemuan hari ini, kemudian nanti tugasnya, deadline-nya itu hari Sabtu. Jadi nanti mulai hari Senin, hari Minggu ya, mulai deadline-nya hari Minggu, mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis kalian fokus untuk membuat tugas UAS-nya. Nanti kita akan bahas format tugas UAS-nya. Kemudian nanti tugas UAS-nya juga sudah bisa saya buat nanti, mulai bisa diakses itu dari besok sampai hari Kamis depan. Jadi kalian punya waktu seminggu untuk mengerjakan the assignment hari ini dan UAS-nya. Jadi deadline-nya nanti hari Kamis kita sudah selesai UAS-nya. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjut dengan materi terakhir kita untuk analisis data dan interpretasi data ya, analisis dan interpretasi data. Kemarin kita sudah belajar dari pertama ya, dari metode, kemudian bagaimana memilih metode apa yang paling tepat, kemudian kita sudah membahas mencari sumber data, baik itu sumber data ataupun populasi ataupun sampelnya. Kemudian kita sudah bahas juga instrumen apa saja yang cocok. Kemudian terakhir kita bahas tentang data presentation atau data interpretation. Oke, baik. Hal pertama yang yang akan menjadi tujuan pembelajaran kita, yang pertama adalah understanding different way to best summarize data, choose the right table atau grafik for the right data. Jadi tergantung pendekatan datanya, apakah pendekatannya kuantitatif atau pendekatannya kualitatif. Oke, kemudian interpretasi data. Kemudian kalau misalnya memang pakai program komputer, apakah itu statistik, apakah itu SPSS dan sebagainya, itu ditentukan ketika kita melihat data kita itu cocoknya dianalisis pakai metode apa, pakai rumus apa. Oke, untuk summarize the data, yang pertama itu bisa melalui tabel ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat kalian baca jurnal di awal-awal pertemuan kita, itu pasti penelitiannya itu ada tabel. Kemudian kenapa tabel itu digunakan? Pertama, dia simple. Kemudian data itu juga mempermudah kita ketika misalnya kita lihat ataupun reader kita membaca penelitian kita, dia ada tahu, oh dari tabel ini dia tahu jumlahnya segini, apalagi misalnya pengaruhnya sebesar ini dan lain sebagainya, tergantung apa isi tabel kita. Kemudian data yang ada di tabel juga biasanya dia jelas, atau bisa juga dalam bentuk selain angka, bisa juga dalam bentuk percentage, dalam bentuk persen. Kemudian selain tabel, kita juga bisa menggunakan chart ya, atau grafik. Menggunakan chart atau grafik untuk mempermudah pembaca kita membaca hasil penelitian. Jadi pakai chart, pakai grafik, kemudian nanti otomatis ya jangan tabel kemudian hanya grafik, tapi dari tabel itu dijelaskan apa isi dari tabel. Tapi kalau misalnya orang pengen cepat tahu, dia langsung lihat tabel ataupun lihat grafik. Kalau grafik itu kelebihannya adalah dia lebih visual ya, lebih menarik gitu. Biasanya ada warna-warnanya. Kemudian grafik juga memperlihatkan tinggi rendahnya itu jelas ya. Kalau misalnya yang datanya tinggi, biasanya tabelnya grafiknya lebih tinggi. Kemudian kalau
datanya sedikit, naiknya juga lebih sedikit kalau misalnya dia chart atau grafik. Kemudian kalau digabung dua boleh nggak? Misalnya ada tabel, ada grafik, sangat boleh. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti kalian di hasil penelitian kalian, ini lebih ke skripsi ya, di hasil penelitiannya nanti kalian pakai tabel dan pakai chart, ya nggak masalah. Jadi boleh digabung dua-duanya. Oke, kemudian basic guidance when summarizing the data, pastikan grafiknya memiliki title. Jadi yang namanya grafik, tabel juga ya, tabel juga harus ada title-nya, judulnya apa. Gitu. Kemudian label the component of your graphic, kemudian indicate source of data with date. Jadi ditulis juga sumber datanya ya, sumber datanya tanggal berapa diambil gitu ya. Kemudian provide number of observation, kemudian add footnote jika memang dibutuhkan. Oke, coba saya cari misalnya tabel itu dalam bab, biasanya di bab 4 ya, kalau misalnya nanti kalian ngedit adanya itu di bab 4. Coba saya coba cari dulu. Kira-kira seperti ini. Gini ya, jadi ada judul tabel, kemudian kalau misalnya tadi itu boleh tambahkan sumbernya dari mana, kalau misalnya memang tabelnya bukan punya kita. Atau boleh juga digabung dua-dua, misalnya ada tabel, kemudian tabelnya juga bisa dijadikan chart ya, atau diagram, atau tabel, ini diagram batang berarti ya, jadi boleh dua-dua. Dan diberikan kodenya, misalnya warna apa, pretest, warna yang ini post-test. Kira-kira begitu ya contohnya. Oke. Kita lanjut dulu. Nah, contoh di sini juga ada contoh ya. Misalnya tabel frekuensi distribution ya judulnya. Kemudian ada tahun, ada jumlah kelahiran. Jadi lebih jelas ya. Kalau misalnya kalian buat ini dalam bentuk cerita tanpa tabel, maka nanti agak agak susah dipahami gitu. Jadi kalau ada orang pengen cepat, ya langsung lihat tabel. Gitu. Tabel seperti ini. Begitu ya. Jadi untuk data begitu. Atau grafik ya, seperti ini, chart. Oke, atau pakai ini ya, pie chart boleh juga. Jadi ketika kalian menyampaikan data, menampilkan data hasil penelitian, jadi boleh pakai pie chart atau line graph boleh juga. Jadi tergantung data kalian. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita coba lihat dulu yang modul ya, yang dari modul. Sudah baca modulnya? Sudah baca modul terakhir? Halo, suara saya masih kedengaran? Dengar, Sir. Sudah baca modul terakhir? Udah? Oke. Ini ya, di dalam modul ini itu sudah dijelaskan bahwasanya jika kalian nanti menganalisis data di dalam proposal ya, kalau yang tadi kan bab 4 ya, berarti bab 4 itu setelah proposal. Pernah menampilkan data.
Tapi kan sebelum kalian menampilkan data, kalian harus punya alat, gitu, punya analisis data. Kalau misalnya data kalian itu menggunakan pendekatan kuantitatif, maka otomatis kalian itu harus menguji apa namanya t-test ya, misalnya kalau misalnya eksperimental, maka kalian harus mencari mean, kemudian ada standar deviasi, kemudian frekuensi distribution, kemudian baru masuk ke t-test ya, atau bisa regression atau ANOVA. Jadi tergantung dari data kalian. Yang pasti kalau pendekatannya kuantitatif, jadi kalau misalnya deskriptif kuantitatif misalnya metode pendekatannya, maka otomatis kalian akan mencari ini, mencari rata-rata, modus, median ya, selain mean, modus, median, kemudian standar deviasi, frekuensi distribution, higher level of apa namanya, t-test, faktor analisis, regression analisis atau ANOVA. Itu harus kalian cari. Tetapi kalau misalnya pendekatannya kualitatif, kalau misalnya pendekatannya kualitatif, maka kalian nanti akan berfokus pada misalnya kalau FGD analisis datanya, berarti nanti kalian akan menjelaskan proses FGD-nya. Kemudian kalau dokumentasi, berarti kalian ngasih kode terhadap dokumennya, kategorinya, misalnya training, policy, prosedur atau apa sesuai dengan data kalian. Kemudian kalau observasi juga terkait dengan kode, misalnya apa keperluan-keperluan yang mau kalian observasi. Itu yang harus kalian ingat ya. Kemudian kalau pendekatannya kualitatif itu juga ada yang disebut dengan data reduction ya. Coba saya cari dulu. Jadi kalau misalnya kalian pendekatannya kualitatif, maka nanti ada tahapan yang harus kalian jelaskan di dalam proposalnya. Data display. Oke. Ini ya, kalau misalnya kalian cari di internet itu banyak. Secara umum ada 3. Ada kalau ini katanya ada 9 ya. Ada data reduction, kemudian data display, kemudian conclusion ya. Secara umum itu ada 3. Jadi kalau kalian cari di internet itu, kalau misalnya pendekatan kualitatif itu, dia ada 3 langkah besar yang harus kalian lakukan. Kalau ini menurut siapa? Mile and Haberman. Jadi ada data reduction, kemudian ada data display, kemudian setelah di display baru ada data conclusion atau conclusion, drawing conclusion, gitu ya. Itu langkah-langkahnya kalau pendekatannya itu kualitatif. Kalau kuantitatif, otomatis pendekatannya terkait dengan angka seperti tadi yang ada di modul, gitu ya. Jadi itu. Jadi untuk misalnya nanti ketika kalian menulis mini proposal, kalian harus melampirkan ini. Kalau misalnya pendekatannya kualitatif, berarti pendekatannya yang tadi, yang langkah 3 tadi. Nanti kalian jelaskan di data reduction itu apa saja yang kalian lakukan sesuai dengan judul penelitian kalian. Saya ulang lagi, data reduction itu adalah mereduksi data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola atau tema, kemudian membuang data yang tidak perlu. Jadi kayak memilih data-data yang memang nanti dipakai untuk penelitian. Setelah dipilih data-data mana saja yang ingin dipakai, kemudian ada yang kedua, data display. Data display ini
menyajikan data ya, dan data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sebagainya. Ini ya yang tadi. Berarti langkah kedua itu kalau dia pendekatannya kualitatif, maka di langkah kedua itulah dimasukkan bagan, tabel, kemudian chart. Nah, itu masuknya di data kedua. Jadi setelah kita pilih datanya, kemudian kita taruh data-data yang kita anggap perlu, itu kita tampilkan di dalam tabel. Jadi kalau misalnya nanti kalian jelaskan, pertama pemilihan data, sebutkan nanti data apa saja yang dipilih gitu. Misalnya data jumlah anak, jumlah pendapatan orang tua, jumlah apa, sesuai dengan topik penelitiannya. Kemudian yang langkah kedua adalah melakukan data display, yaitu menyajikan datanya dalam bentuk apa. Jadi tinggal disebutkan aja datanya akan ditampilkan dalam bentuk tabel, dalam bentuk chart misalnya, atau dalam bentuk bagan apa, gitu. Atau dalam bentuk kategorinya apa-apa saja, itu disebutkan. Kemudian yang ketiga adalah conclusion, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi dari data-data yang sudah dikemukakan di tahapan kedua. Itu kalau pendekatan kualitatif. Dan harus diingat pendekatan kualitatif itu pembenarannya itu harus sesuai dengan teori. Di modul sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau pendekatan kualitatif itu kalian harus memperkuat di apa namanya, basis ya, apa namanya, theoretical basisnya ya, teorinya itu harus kuat. Kalau kalian lihat di kesimpulan, in quantitative data, statistical formula are the most common way to use, while in qualitative, the analysis and interpretation are based on theoretical basis used by the researcher. Jadi kalau pendekatannya kuantitatif itu kalian hanya membuktikan data yang kalian ambil di lapangan dengan menggunakan rumus-rumus yang ada ya. Apakah dengan t-test, dengan ANOVA, regresi dan lain sebagainya. Tetapi kalau misalnya datanya itu kualitatif, maka kalian harus melakukan tahapan 3 tadi, kemudian membandingkannya dengan teori yang kalian pakai, gitu. Sedangkan kalau pendekatannya itu kuantitatif, otomatis kalian harus mencari rumus-rumus yang terkait dengan rumus utamanya. Gini ya, coba saya kasih lihat contohnya. Misalnya gimana yang tadi? Ini ya, kalau misalnya pendekatan kuantitatif itu kan, kalau misalnya eksperimen, maka kita harus mencari yang namanya t-test ya. Misalnya, coba saya cek di appendix. Nah ini kan rumus ini rumus standar deviasi. Standar deviasi. Nah ini ya. Jadi rumus t-test itu kan t-test formula digunakan T sama dengan ini apa bacanya? Ada yang anak IPA di sini? Ada yang anak IPA? Dah. Delta. Delta, oh iya lupa. Delta ya. Delta, kemudian ini akar N ya. Delta akar N. Nah, untuk kenapa kita cari delta akar N? Karena nanti kita butuh memasukkan ke rumus yang di bawahnya gitu. T 4,9. Kalau pakai ini ya, ini atau ini sama ya. Boleh pakai rumus ini atau rumusnya ini. Tetapi untuk mencari delta itu, dia ada rumus lain gitu. Ada rumus lain untuk mendapatkan 0,98. Apa rumusnya? Rumusnya pakai rumus D. D ini apa ya? Standar deviasi ya. Standar deviasi. Jadi kenapa kita nyari standar deviasi? Karena standar deviasi ini dipakai di rumus T gitu.
Makanya rumus akhir kita adalah T. Tetapi kita nggak bisa langsung ngerjain T kalau kita nggak nyari dulu standar deviasi. Maka sehingga apa namanya, di dalam proses pencariannya muncullah hal-hal lain gitu, muncullah statistik-statistik lain yang harus kita kerjakan. Misalnya kita cari dulu perbedaan, misalnya kayak ini ya, misalnya perbedaan rata-rata minnya berapa, perbedaannya berapa, baru terakhir setelah rumus-rumus yang kecil itu kita kerjakan, barulah dapat apa namanya, barulah dapat rumus terakhirnya, standar deviasinya. Oke, coba kita lihat yang bagian bab 3 ya. Bab 3. Nah, ini ya, teknik data analisis. Jadi ketika misalnya kalian nanti nulis proposal, kalian harus sudah melampirkan kalau pendekatannya kuantitatif, maka kalian harus jelaskan, oh ya saya pertama pakai mencari min, gitu. Min rumusnya apa, kemudian dari siapa sumbernya, terus yang kedua cari apa lagi, standar deviasi rumusnya dari siapa, kemudian yang ketiga baru dites. Gitu. Jadi sebenarnya tujuan akhir kita itu mau mencari t-test, tetapi t-test itu tidak bisa kita cari kalau kita tidak mendapatkan standar deviasi dan rata-rata atau min. Gitu. Itu ya, jadi kira-kira begitu nanti ketika kalian membuat tugas akhir. Jadi tugas akhir nanti kalian jelasin, kalau pendekatannya kuantitatif, kalian pakai rumus apa saja. Kalau pendekatannya kualitatif, pakai langkah atau metode apa saja. Langkah apa saja yang kalian gunakan. Oke, sampai di situ kira-kira ada pertanyaan? Terkait analisis data? Sudah tahap akhir ya. Nanti pendekatan bab 4-nya misalnya bagaimana menulis data, menganalisis data itu nanti di materi selanjutnya. Itu udah masuk bagian analisis data, mengolah data ya. Itu bukan bagian riset metodologi lagi. Oke. Jadi untuk tugas UAS nanti kalian fokusnya hanya sampai cara ngolah data. Jadi nggak perlu dijelasin proses olah datanya. Oke, Peter, silakan Peter. Ya Pak, mau nanya Pak, itu tadi appendix tadi apanya Pak? Yang di mana tuh? Appendix 9 tadi Pak, yang Bapak share screen. Yang yang ini ya. Ini tadi ya. Ini skripsi, ini udah jadi skripsi ini. Jadi kalau misal ini kan instrumen ya, jadi instrumen itu kan nggak boleh dimasukkan di dalam apanya, di dalam skripsi. Jadi dia setelah referensi baru kita taruhlah appendix yang instrumen-instrumen yang kita pakai. Bagian pertama misalnya instrumen ya, pretestnya. Kemudian setelah ada pretestnya ada lampiran post-testnya. Kemudian setelah lampiran post-test ada appendix 3 ini RPP ya. Kalau misalnya kalian itu melakukan eksperimental, itu kalian harus melampirkan RPP, media ajarnya. Kalau misalnya mau 3 kali, berarti 3 kali itu harus kalian tampilkan. Nah, ini teaching materialnya. Kemudian sampai ke bawah, ini masih teaching materialnya, berarti 3 kali pertemuan ya. Ini siapkan, kalau misalnya kita desainnya 3 kali, berarti siapkan 3 kali. Kemudian ini baru masuk ke olah datanya. Jadi pertama cari dulu reliability of pretest. Ada di appendix 4. Kemudian, nah ini rumusnya ini banyak kali. Kemudian, ini karena ini manual ya. Karena ini manual makanya dia harus kita lampirkan seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian pakainya SPSS misalnya, itu nggak perlu dilampirkan seperti ini. Dia langsung, langsung tabel. Jadi kan kalau SPSS itu dia hasilnya langsung tabel. Kemudian appendix 5 cari dulu reliability dari post-testnya. Jadi dibandingkan antara nilai ini nilai apa ya? Ini antara nilai tes pertama ya, tes pertama sama tes keduanya. Ini hasil kuadratnya. Oke, kemudian di
appendix selanjutnya ada correlation coefficient, jadi banyak yang harus dicari. Ini baru ini pretest post-test antar rater ya. Jadi kalau misalnya menilai ini kan rating ya, ini rating. Kalau menilai rating itu harus 2 orang supaya tidak bias. Jadi bisa saja saya menganggapnya bagus, orang lain menganggapnya tidak bagus. Termasuk juga kalau kalian ngetes speaking. Jadi kalau nanti kalian ngetes speaking siswa, itu harus ada 2 orang yang menilai. Karena bisa jadi menurut kalian bagus, menurut orang lain belum tentu bagus. Gitu. Jadi makanya perlu 2 orang. Itu juga harus dicari rata-rata ya. Kemudian ini masih hal yang sama. Nah ini baru ya, calculation of p-test between pre-test and post-test. Jadi antara nilai pre-testnya berapa, post-testnya rata-ratanya berapa, cari perbedaannya, kemudian dapat dicari, nggak perlu dicari ya, tinggal dikali aja sebenarnya. Dicari kuadrat dari perbedaannya. Untuk apa? Untuk mencari standar deviasi. Kan standar deviasi itu rumusnya akar sigma D kuadrat kurang sigma D dikuadratkan per n kurang 1 gitu. Jadi untuk mendapatkan D ini ya harus dibuat seperti ini, manual ya. Manual dia. Jadi nilai post-test bedanya berapa dikuadratkan. Jadi ini semua lampiran untuk mendapatkan hasil. Kemudian appendix. Nah, kalau ini memang sudah ada ya. Kalau ini memang level signifikan ya, ini namanya level signifikan untuk melihat tingkat signifikansinya. Nanti nilai t-test kita tuh masuk di bagian mana? Berarti ini ya, kalau yang biru ini. Tapi dia masuknya di sini. Gitu. Kalau ini tinggal diambil dari sumbernya mana nih? Table 3 Fisher and Yates Table of Biological Pearson. Nah, ini sumbernya dari Ari Jacob Razapi and Sorensen. Kayaknya udah saya kirim ya, udah pernah saya kirim buku ini ke grup. Gitu Peter, itu lampiran nyari statistiknya gitu. Karena dia pakai pendekatan kuantitatif. Oh, baik Pak, Marti. Terima kasih Pak. Ya, nanti kalian pas nulis tugas akhir, nulis tugas ini yang UAS itu nggak perlu sampai ke situ. Jadi kalian fokus saja sampai analisisnya pakai apa, pendekatan apa, gitu. Pendekatan kuantitatif atau pendekatan kualitatif. Kemudian dijelaskan pendekatan kuantitatif berarti pakai kualitatif yang langkah 3 tadi. Kalau kuantitatif pakai t-test. Berarti kalau pakai t-test otomatis harus nyari standar deviasi, harus cari rata-rata atau mean. Udah cukup sampai di situ. Untuk nanti nulis proposal itu ya pasti kalian ada ini ya, ada pembimbing. Jadi nanti dibimbing oleh pembimbingnya. Jadi pembimbingnya yang mengarahkan pakai rumus mana gitu. Karena kan rumus T misalnya ya. Rumus T itu banyak kali, ada rumus tadi aja ada 2 ya. Ada sigma ini, sigma itu, kemudian ada yang panjang, ada yang pendek. Itu nanti tergantung pembimbing kalian mengarahnya ke yang mana. Untuk mata kuliah riset metodologi kita nggak sampai ke situ, kita nggak sampai ke analisis, kita cuma sampai ke kalian sampai tahu oh pakai ini gitu. Masalah cara memakainya itu nanti pembimbing di mata kuliah selanjutnya. Kalau di UNSAM nanti di seminar semester depan ada mata kuliah seminar. Kalau di kampus lain saya kurang tahu ya, nanti menyesuaikan lah ya di sana. Oke, ada lagi yang mau bertanya silakan. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada, saya akan tunjukkan di format dari UAS-nya ya. Jadi ini nanti formatnya saya upload ke Pada, nanti kalian bisa download dari Pada dan dikerjakan, kemudian diupload. Setelah dikerjakan, diubah ke PDF, kemudian diupload lagi ke Pada.